Halo guys, kembali lagi di Cilok Film. Oke, kali ini aku bakal meringkas sebuah film Mandarin yang berjudul Manjin The One Valley. Namun bagi kalian yang belum bergabung, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ya. Seribu tahun yang lalu, Putri Kinju membuat hukuman kejam. Siapapun menentang atau mendekatinya akan dikutuk dan mempunyai tanda di punggungnya. Kutukan tersebut dinamakan kutukan mata hantu. Orang yang terkena kutukan itu hidupnya tidak lebih dari 40 tahun lamanya. Dan kutukan ini diwarisi dari generasi ke generasi lainnya. Bayi yang mempunyai tanda kutukan itu berencana yang menghapusnya bersama Sili, Fatih, Linglong, Gotot, dan Profesor Sud. Mereka akan pergi ke Good Mountain untuk mencari makam Kaisar Siar. Satu-satunya cara kutukan itu hilang, seorang harus mencari patahan tulang naga langit dan bola moncen. Menurut legenda, ketika tulang naga dan bola moncen disatukan, kutukan itu akan hilang. Sin berganti ke Gotot dan Fatih melelang barang-barang antik, tapi ketika kolektor menanyakan tulang naga langit, Fatih menjawab bahwa tulang itu tidak akan dijual. Akhirnya, terjadi keributan antara Fatih dan kolektor. Tak lama kemudian datang Paman Jo selaku bos besar di sana dan langsung menjelaskan bahwa pahatan naga langit untuk menyelamatkan banyak nyawa yang sudah terkena kutukan mata hantu dan untuk tidak dijual. Akhirnya mereka semua di sana pun mengerti. Profesor Sun mencoba menerjemahkan tulisan yang ada di tulang naga langit, namun hanya mampu menerjemah 5 kalimat awal. Tak lama kemudian, Sili datang bawa berita baik, bahwa ada yang bisa menerjemahkan 3 kalimat akhir, yaitu Chen Yulo. Dia dijuluki Chen. 30 tahun lalu, Chen memimpin ke makam Siar di Uyunan, namun hanya dia yang kembali dengan selamat. Tetapi kedua matanya buta dan menjadi gila setelah itu dibawa ke rumah sakit jiwa. Chen Yulo hanya ingin berbicara dengan Shirley saja. Akhirnya Profesor Sun dan bayi disuruh keluar. Chen Yulo yang bisa membaca hati setiap orang diajak bicara. Chen Yulo menyarankan agar Sili menikah dengan bayi secepatnya. Karena Chen tahu bahwa Sili menyukai bayi, tetapi tidak pernah berkata. Sili yang malu mendesak mempertanyakan cara mendapatkan bola moncen, tapi Chen mengatakan bahwa kalian tidak akan pernah bisa menemukan bola moncen itu. Chen Yilu akhirnya memperlihatkan matanya yang buta akibat kutukan 30 tahun yang lalu karena ingin membawa bola moncen di makam Siar. Besoknya, orang yang terkena kutukan mata hantu secara turun-temurun bersama Profesor Sun, bayi, Sili, Linglong, Fatih, dan Goltong akan mencoba menghapus kutukan itu dengan pergi ke Eden Dragon untuk mencari bola moncen. Tetapi di perjalanan hampir saja mobil yang ditumpangi masuk jurang akibat terkena longsor. Bayi dan teman-temannya akhirnya menginap di rumah Bibi Cahyun. Sekaligus bayi menanyakan jalan menuju naga sembunyi dan memberitahunya dan diantar anaknya besok pagi sampai pintu gua masuk. Malam harinya, Kong Wei mengajak melihat kunang-kunang api yang kalau dipegang menjadi api dan semua kunang-kunang mengikuti kemana raja yang berada. Dan Kong Wei menyimpan raja kunang-kunang itu. Akibatnya mereka bisa mengumpulkan kunang-kunangnya. Besoknya mereka melakukan perjalanan ke gunung sembunyi diantar oleh Kong Wei sampai ke pintu gua. 放心，快回去吧。
Di dalam gua, Goldong mengeluarkan toples yang isinya raja kunang-kunang. Linglong yang sebagai pacarnya kaget kenapa bisa mencuri itu. Tidak lama Fatih yang menikmati air sejuk itu malah digigit ikan viver atau piranha yang giginya tajam. Akhirnya darah Fatih yang menetes ke sungai malah mengundang ribuan ikan piranha lainnya, dan seketika mereka diserang oleh ikan itu. Masalah ikan pemakan manusia belum kelar, mereka kembali diserang oleh serangga yang bersembunyi di mayat manusia. Serangga yang ribuan itu bermutasi di mayat manusia dan ketika lonceng berbunyi, langsung menyerang orang yang ada di sana. Tetapi mereka langsung membakar serangga itu dengan alat yang mereka bawa. Tak lama kemudian, air semakin deras dan mereka keluar dari gua itu lewat air terjun, tapi mereka terpisah. Mereka terpisah menjadi dua kelompok, Profesor bersama Goldong dan Linglong, sementara Bayi bersama Shirley dan Fatih. Tak lama kemudian, Bayi, Shirley, dan Fatih diserang buaya raksasa. Begitu juga Goldong, Linglong, dan Profesor juga diserang oleh buaya raksasa itu. Di sini Bayi melihat tanda yang ditembakkan oleh Profesor Sun dan tak lama kemudian akhirnya mereka berkumpul kembali. Shirley yang mahir memainkan panah akhirnya menyelamatkan Profesor dari incaran buaya raksasa dan mereka langsung melompat untuk menyelamatkan diri, tetapi di bawah semakin banyak buayanya. Buaya ini tidak bisa melihat sejarak 3 meter dan buaya ini takut pada petir. Ketika petir menyambar, mereka mengambil kesempatan ini untuk kabur dari serangan buaya. Profesor yang melihat pulau terapung langsung memberitahu Bayi dan mereka langsung lari ke sana. Tetapi buaya raksasa itu terus mengejar mereka. Bayi yang tidak kehabisan akal langsung membelah pohon yang menjadi jembatan ke pulau terapung itu. Tidak lama kemudian buaya itu jatuh ke bawah dan mereka semua selamat dari kejaran buaya raksasa itu. Setelah mereka sampai di Pulau Terapung, mereka bermalam di sana. Pulau Terapung ini memiliki 4 musim. Di pagi hari akan musim semi, di siang hari akan musim panas, saat di sore hari akan musim gugur, dan di tengah malam akan musim dingin yang bersalju. Sebelum musim dingin, mereka menyempatkan berenang di sana. Ketika matahari sudah muncul, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan ke Naga Sembunyi. Setelah hampir sampai di Gunung Naga Sembunyi, mereka malah dihadang kalajengking raksasa. Kalajengking ini sulit dikalahkan, karena danau tempat kalajengking itu bisa menyembuhkan luka-lukanya. Jadi setelah kalajengking terluka, ia akan kembali masuk ke danau untuk menyembuhkan lukanya dan seketika akan kuat kembali. Kalajengking itu mencoba menyerang Linglong. Akhirnya Linglong naik dan terjatuh.
Untungnya di bawah ada Goltong dan langsung menangkapnya. Setelah si kalajengking itu terluka, ia langsung kembali masuk ke danau. Bayang melihat jaketnya ada di danau waktu diserang ikan piranha. Tanpa pikir panjang, Bayi langsung berenang dan mengeluarkan darahnya di sekitar kalajengking. Karena Bayi tahu danau itu terhubung ke ikan piranha. Tak lama kemudian, ribuan ikan itu memakan kalajengking dan Bayi pun kabur ke atas. Mereka akhirnya pun senang sudah mengalahkan kalajengking itu. Linglong yang luka parah akibat diserang kalajengking tadi mulai kehabisan darah dan Linglong meninggal dunia. Mereka semua sedih, terutama Goltong pacarnya. Akhirnya Linglong dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan ke danau. Karena mereka tahu air itu bersirkulasi dan kembali ke pintu masuk gua. Setelah mereka menghanyutkan Linglong, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, tetapi Profesor memilih menunggu pintu masuk gua. Akhirnya mereka tinggal Bayi, Shirley, Goltong, dan Fatih untuk mengambil bola moncen. Tak lama kemudian mereka sampai di naga sembunyi dan mereka langsung masuk. Setelah Bayi melihat bola moncen, tiba-tiba terdengar suara aneh. Yaitu suara makhluk aneh yang seperti kalajengking dan muncul dari peti-peti itu. Dan kalajengking itu langsung menyerang mereka. Ketika ada kesempatan, Bayi langsung mengambil bola moncen itu dan tak lama terdengar lonceng yang mengakibatkan kalajengking itu kabur. Semakin lama, lonceng itu semakin kencang dan tak lama muncullah ular raksasa yang ditugaskan menjaga bola moncen 1000 tahun. Scene berganti ketika 1000 tahun lalu ketika ular itu ditugaskan menjaga bola moncen. Saat mereka menyentuhnya, ular tersebut bangun dari tidur panjangnya. Ular itu terus marah dan menyerang karena mereka mencuri bola moncen. Akibat menghindar dari serangan ular itu, kunang-kunang yang berada di toples kantong Goltong terjatuh dan mengakibatkan toples itu pecah sehingga ribuan kunang-kunang mencium bau rajanya dan langsung menghampirinya. Saat kunang-kunang itu sampai di sana, Bayi baru ingat kalau kunang-kunang itu terbakar. Maka kunang-kunang lain membakar dirinya sendiri, sehingga Bayi mengambil kunang-kunang itu dan langsung memasukkan ke mulut ular raksasa itu. Tetapi Bayi malah jatuh sehingga Raja Kunang-kunang itu keluar dan terbang. Untungnya Profesor datang saat waktu yang tepat. Akhirnya ia mengambil Raja Kunang-kunang itu dan memasukkan ke ular raksasa itu. Dan akhirnya Profesor mati bersama ular raksasa itu. Akhirnya ular raksasa itu hangus terbakar dan mati, sehingga tempat itu kemudian hancur.
Kini bayi, Shirley, Goltong, dan Fatih bisa pulang dan menyatukan bola mancen itu dengan tulang naga langit agar kutukan mata hantu bisa hilang. Akhirnya setelah kutukan itu hilang, film pun berakhir alias timid. Oke, terima kasih.